Selamat malam teman-teman. Kenalin, saya Lanang yang jadi host kalian malam ini. Oh ya, Kak Dinda sedang ada kesibukan ya, jadi saya yang gantiin host malam ini. Topik kita malam ini tuh gokil banget. Memulai usaha selalu tuh. Siapa takut? Narasumber hebat kita sudah ready. Ada Kak Anasi, Kak Denny, dan Kak Lia. Kak Windinya masih nyusul ya. Dan tentu saja Kak Ayuni sebagai moderator. Teman-teman juga jangan cuma nonton ya. Oke, di kolom komentar karena nanti di sesi live acara ini ada Q&A. Oke, daripada lama kelamaan, langsung aja saya serahkan room ini ke moderator kita, Kak Ayuni. Silahkan Kak Ayuni, take over. Oke, terima kasih Kak Lana. Halo semuanya, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Oke, luar biasa sekali ya. Pada waktu ini malam ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator dalam acara talk show dengan orang-orang hebat SCI. Seperti yang kalian ketahui, saya juga penyintas spinal cord injury. Nama saya Nur Ayuni Harahap. Saya terkena di bagian cervical C5-C6 pada tahun 2021 gara-gara kretek abal-abal. Baik teman-teman, walaupun kita memiliki keterbatasan fisik, apakah kita harus terpuruk? Cita-cita menjadi sirna karena harus hidup di atas kursi roda. Mari ikuti sharing dari kakak-kakak penyintas spinal cord injury atau yang biasa kita singkat dengan SCI dengan tema memulai usaha setelah lumpuh. Siapa takut? Oke, kita mulai saja ya. Di sini sudah ada para narasumber kita. Ada Kak Lia Soraya nih. Kak Lia Soraya, ada Kak Ana Sui dan Kak Denny. Kita sambil menunggu Kak Windy, kita mulai aja ya. Oke, yang pertama kita mulai aja dulu dari Kak Ana Sui ya. Kak Ana Sui, eh, bisa langsung ceritakan nih bagaimana awal mula mengalami cedera saraf sumsum tulang belakang dan terkena di bagian mana nih Kak Ana Sui? Selamat malam semuanya. Sejahtera buat kalian semua dan para penonton yang tercinta. Saya mengalami cedera tulang belakang itu tahun 2021 pada saat meluncur di kolam renang. Saat itu tidak ada benturan sama sekali, hanya murni meluncur ya. Mungkin dari air itu sendiri yang menekan tulang belakang saya sehingga hancur berkeping-keping di dalam, memutuskan area tulang belakang saraf. Oh, berarti udah parah ya Kak? Wah, parah, langsung parah. Aku juga bingung kenapa bisa separah itu. Kenyataannya seperti itu, langsung parah saat itu. Nggak ada, kita langsung operasi kok. Saat itu juga nggak nunggu, tapi memang nggak selamat lagi pada saat di tempat itu udah langsung parah. Iya, iya, iya. Lalu keterbatasan apa nih yang Kakak alami dan bagaimana? Ya, jadi saat itu kita langsung lakukan operasi 1 kali 24 jam. Ternyata seluruh tubuh memang nggak bisa diselamatkan. Akhirnya dengan kebesaran hati lama kelamaan tangan sudah mulai ada kekuatan. Oh Tapi berarti, jari-jari nggak bisa. oh berarti tangannya dulu sempat lumpuh ya Kak gara-gara cedera yang Iya, dulu. iya. Tangannya Jadi, juga lumpuh, jadi batas leher aja. oh, oke. Jari-jari juga ikut keriting. Nah sekarang gimana tuh jari-jarinya? Udah bisa belum? Sekarang jari-jari masih lemes, belum belum bisa. Oh, tapi untuk ke keseharian gimana tuh? Makan sendiri udah bisa? Oh, untuk makan sendiri bisa, pakai baju sendiri bisa, pakai celana bisa. Kalau dalam kondisi masih fit ya, tapi kalau nggak fit, saya butuh asisten buat bantu. Oh, oke. Berarti kita, kita ke ini dulu, ke Kak Lia Soraya. Pertanyaan yang sama Kak Lia. Bisa coba langsung ceritakan bagaimana awal mula mengalami cedera saraf sumsum tulang belakang nih? Baik, selamat malam semuanya. Kalau aku nggak retak, nggak patah, nggak kecelakaan atau gimana, tapi
tumor di sumsum tulang belakang itu terdeteksi setahun setelah aku melahirkan. Jadi aku melahirkan Agustus 2017, nggak bisa jalannya mulai November akhir, Desember 2017, tapi baru ketahuan tumornya itu di Agustus 2018 langsung operasi. Nah, di Desember itu udah MRI sebenarnya, tapi terdeteksinya itu malah saraf kejepit di lumbal. Nah, dokternya bilang kalau cuma saraf kejepit harusnya masih bisa jalan, belum parah gitu, kata dokternya. Ini harusnya MRI-nya sampai atas. Waktu itu di MRI-nya cuma lumbal doang. Nah, Agustus 2018-nya baru ketahuan tumor di C7 sampai T4. Akhirnya langsung operasi 12 jam, 8 kantong darah. Tapi rasanya kayak 5 menit kok. ICU 3 hari. Sekarang ya berkursi roda kalau di rumah, tapi ngesot sih aku. Oh, bisa ngesot berarti ya, Kak ya? Oh. Jadi keterbatasan apa nih yang Kakak alami dan bagaimana perasaan Kakak pada saat mengalami kelumpuhan? Dari pinggang ke bawah sih. Kalau perasaan yang shocknya ya pas awal lah. Setahun pertama itu penyesuaian, soalnya menyusui juga kan. Ekspektasi aja udah ditanam waktu hamil, nanti kalau udah ngelahirin bakal gini 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 gitu kan, sama anak sama suami. Tapi kenyataannya berbeda, jadi langsung harus cari opsi, cari solusi gitu. Oh, berarti Kakak udah punya anak. Gimana tuh? Keterbatasannya gimana? Pas udah lumpuh tapi punya anak gitu. Apakah ada orang yang membantu? Tentu ada yang membantu, suami, terus ibu aku. Terus alhamdulillahnya pas waktunya empasi, anak udah 6 bulan itu aku masuk S2, jadinya aku mau berangkat kuliah itu aku susuin dulu, aku tinggal kuliah, anak juga masih bisa makan kan udahan. Jadi nggak tergantung sama ASI. Oh, walaupun Aku udah yakin walaupun udah mengalami kelumpuhan gitu ya, tapi masih melanjutkan pendidikan ya, sambil ngurus anak juga gitu ya, Kak? ya bisnis juga semuanya deh. Iya, 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 iya. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, sekarang kita ke ini ya, Kak Deni nih. Kak Deni, bisa langsung ceritakan nih, bagaimana awal mula mengalami cedera saraf sumsum tulang belakang? Kak Deni, yang paling ganteng nih, persilahkan. Ya, nama saya Denny Irwansyah. Saya HCI di T67. Jadi saya kena kecelakaan ya. Saya waktu itu kecelakaan, kebetulan saya hobi main motoran. Jadi pada saat saya motoran itu kebetulan saya yang bisa dibilang eksiden sama teman sendiri lah. Eksiden sama teman sendiri, saya masuk jurang, akhirnya mengakibatkan T6 saya sama 67 itu kejepit, retak itu hancur. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Cuman penanganan awal itu mungkin bagi saya itu agak salah ya mungkin ya. Yang seharusnya mungkin operasinya itu dijadwalkan cuma 9 jam, saya operasi itu 16 jam di ruang operasi. Akhirnya itu pembebasan tulang belakang saya itu kurang maksimal. Setelah 9 hari operasi, saya operasi ulang, diterbangkan lagi saya ke Jakarta. Waktu itu saya kan kecelakaannya di daerah Temanggung ya, daerah Temanggung, Jawa Tengah. Dua kali operasi Gimana? ya? Dua kali operasi jadinya ya? Iya, saya 2 kali operasi. Saya operasi yang kedua itu yang di Jakarta itu kebetulan karena keluarga kan dokter juga. Jadi dicoba konsulkan karena saya nggak bisa tidur. Habis operasi itu saya malah yang
mungkin orang lebih bebas untuk bergerak, saya nggak bisa bergerak. Jadi setiap malam itu kerja saya itu ya nangis, ya nahan sakit. Akhirnya karena dilihat hasil MRI-nya operasi itu kurang bagus lah ya. Akhirnya saya dioperasi ulang, dibongkar lagi. Yang tadinya itu pakai wire, akhirnya di screw pakai baut, dipasang pen yang lebih kokoh. Akhirnya setelah itu, karena ada cerita sebenarnya sih. Ceritanya itu setelah operasi itu saya divonis langsung oleh dokter di ruang ICU itu, kamu lumpuh seperti gitu, kamu nggak bisa jalan lagi. Saya bilang, dokter gila, saya bilang gitu. Karena kenapa kok saya ini bukannya mencari kesehatan, malah kok dikasih tekanan langsung, kamu lumpuh, kamu nggak bisa jalan. Langsung down Akhirnya ya, itu Kak? yang membuat saya down, membuat saya agak down, agak ya hilang arah lah ya. Akhirnya ya saya konsultasi ke keluarga, gimana nih, bilang gitu. Ya kita cari solusi baru. Akhirnya ya operasi ulang itu. Setelah itu saya yang dijadwalkan harusnya 3 bulan baru duduk, 3 hari saya sudah belajar duduk, belajar bergerak. Ya itu yang membuat akhirnya saya, oh ini benar gitu loh. Ya udah, setelah itu ya ceritanya sih, ya namanya kita hobi nggak pikir sampai segitunya ya, sampai jatuh. Makanya saran sih buat teman-teman yang masih hobi motoran, ya hati-hati, ya mawas diri lah intinya. Iya, iya, iya. Tapi dokternya langsung to the point ya, langsung bilang kamu tuh lumpuh gitu. Langsung down pasiennya ini ya. Iya, kita yang baru bangun dari ICU, baru sadar dari operasi, tiba-tiba begitu ngeliat baju putih kan pengen tahu nih kondisi kita gimana. Soalnya saya koma. Saya itu pas jatuh itu saya koma. Saya nggak tahu. Posisinya saya itu cuma sadar terus sebentar. Setelah saya jatuh ke jurang itu, diambil, kita nunggu mobil ambulan nggak datang. Akhirnya saya dijemput pakai mobil kijang polisi. Pakai mobil kijang polisi cuma ditaruh di tengah-tengah saya tuh. Jadi yang udah kita kondisi tulang belakang hancur, dipangku oleh 3 orang polisi, bukannya tambah benar, tambah hancur. Oh, iya, iya, ya. Serem ya. Berarti. Makasih ya Kak Denny ya. Oke. Menyedihkan. Tapi padahal hidup kita juga sedih, sama-sama merasakan ya. Tapi dengar cerita teman-teman kita juga, aduh gitu ya. Nah ini nih Kak Windy udah masuk nih, dari tadi ditungguin wanita cantik ini ya. Kak Windy, masih sama masih sama pertanyaannya ya Kak ya. Coba Kakak bisa ceritakan nih bagaimana awal mula mengalami cedera saraf sumsum tulang belakang, dan cederanya di bagian mana nih Kak kalau boleh tahu? Halo teman-teman, namaku Windy Artiswito. Aku SCI karena kecelakaan. Cederaku di bagian lumbal L1 sampai L5. Jadi kecelakaannya itu dulu terpental dari motor karena aku posisinya sebagai penumpang di bonceng. Jadi aku kepental, masuk ke kolong mobil, terlindas terus terseret. Jadi di bagian rusuk sampai ke pinggul kanan bawah itu terlindas mobil. Kayak gitu. Oh, jadi gimana nih Kak keterbatasannya selama mengalami kelumpuhan, kan pasti terkejut kan? Iya, iya. Apalagi waktu itu aku masih kecil ya, umurnya masih sekitar 20 tahun. Jadi waktu kejadian itu masih shock banget. Cuman kan aku nggak ngerti. Jadi waktu masih dulu itu aku sama sekali nggak tahu apa itu SCI, apa itu lumpuh. Kalau kita cedera tulang belakang itu resikonya apa, itu aku sama sekali nggak tahu. Jadi waktu awal kejadian, dokter juga nggak ada komunikasi sama aku, tapi cuma sama keluarga. Jadi keluarga itu nggak kasih tahu aku kenapa. Yang aku tahu cuman beberapa hari di rumah sakit itu aku nggak bisa gerakin kakiku. Jadi aku pikir aku mau diamputasi nih gitu. Tapi ternyata tulang ekor kena, cedera lumbal kena itu bisa mengakibatkan kelumpuhan kayak gitu. Kalau keterbatasan sih udah pasti ya. Apalagi yang tadinya biasa terus tiba-tiba harus pakai kursi roda itu kayak iya. Harus adaptasinya sulit. Apalagi sebelum pakai kursi roda
aku berbaring karena aku nggak operasi ternyata. Sebenarnya mirip-mirip sama punya Kak Deni. Eh, akan mungkin kalau Kak Deni agak salah penanganan, kalau aku sendiri telat penanganan ya mungkin ya. Jadi di pihak rumah sakit itu sendiri nahan aku untuk tetap di rumah sakit tersebut, sedangkan golden time-nya itu di awal-awal itu terbuang gitu aja. Keluarga udah coba minta rujukan ke rumah sakit lain, tapi ya itu tadi kata Kak Deni, dibikin down dengan vonis dari dokter yang bilang mau dibawa kemanapun anak ibu akan tetap lumpuh. Kayak gitu. Jadi nih Kak Wendy, dengan segala keterbatasan yang dialami, bagaimana cara kakak untuk membangun kepercayaan diri supaya bisa bangkit kembali gitu? Kalau percaya diri itu pasti nggak mudah ya teman-teman. Em, yang tadinya kita biasa aja terus tiba-tiba kakinya bentuknya aneh, mengecil, terus apalagi aku itu drop food. Jadi karena dulunya minim minim sekali informasi, kayak keluarga yang ngurusin, terus dipegang perawat juga terlambat, itu kakiku drop food. Di bagian lututnya juga kaku. Jadi kalau aku di tempat umum itu kondisi kaki aku miring, nggak bisa nekuk sempurna gitu. Nah itu pasti aku ada insecure yang sangat besar ya. Cuman waktu mendapetin kepercayaan diri itu setelah aku nerima. Jadi aku nerima diri aku, nerima kondisi aku. Oh nggak apa-apa nih kakiku seperti ini. Oh nggak apa-apa aku pakai kursi roda. Nah dari situ aku mulai, oh berarti aku nggak apa-apa ada di luar. Gitu. Aku nggak apa-apa berada di tempat umum. Aku nggak apa-apa dilihatin gitu. Karena aku udah Dari nerima. setelah Jadi tumbuh iya kepercayaan betul. diri. Betul. Jadi mungkin untuk memunculkan kepercayaan diri atau keberanian untuk berada di tempat umum itu kita cuma perlu nerima diri kita dulu sih. Iya, kita nerima diri kita dulu, baru orang lain juga nerima kita, benar nggak? Nah, oke nih, kita ke Kak Deni nih. Kak Deni, dengan segala keterbatasan yang dialami, bagaimana cara kakak untuk membangun kepercayaan diri supaya bangkit kembali? Ya memang nggak mudah sih kalau kita bilang, kalau bahasanya kayak wah cuman ngomong doang, nggak kayak gitu sih. Awal sih memang semua orang yang namanya divonis untuk di kursi roda selamanya itu pasti down, down pasti lah, nggak mungkin nggak down. Yang dibilangin oh kamu nggak bakal bisa jalan lagi, pasti down. Cuman gimana caranya kita kayak Kak Winnie bilang tadi, menerima diri kita dulu, memulihkan mental dulu lah, memulihkan mental kita untuk menerima bahwasannya ya ini bukan akhir dari segalanya. Toh masih ada orang yang menyayangi kita samping kita kok. Keluarga kita, udah nggak usah lihat yang lain deh. Omongan orang itu nggak usah didengerin. Pasti namanya orang ya kasihan ya, ganteng-ganteng di kursi roda, pasti cantik-cantik di kursi roda, pasti banyak. Awal-awal juga begitu, banyak yang bilang begitu. Tiap saya ke rumah sakit, saya lagi mau terapi, wah kasihan ya, semangat mas kata gitu. Lah kasihan awalnya semangat mas, tapi bikin kita down gitu. Cuman ya udah, ya terima aja. Ya udah, mau gimana ya, tinggal cari bagaimana caranya kita beraktivitas sehari-hari, dari kasur, dari mulai kita bangun tidur, dari mulai kita beraktivitas, itu dulu awal-awalnya. Baru mikirin yang lain-lain. Kalau untuk saya sih begitu. Sering Intinya sih, kegiatan hari-harian kita tuh harus berubah. aku juga sering dengar di kehidupan sehari-hari ya, ih masih muda lumpuh stroke ya, aduh kasihan kali gitu ya kan. Kita Banyak itu. pasti sering dengar itu. Itu Berarti hampir kita setiap hari masih ada. yang penting ada support system dari keluarga sih, kita pasti bisa kuat. Intinya itu. Ini Intinya Kak bukan Lia, keluarga pertama. iya benar-benar. Makasih ya Kak Deni. Kak Lia Soraya, dengan segala keterbatasan yang dialami, bagaimana cara kakak untuk membangun kepercayaan diri supaya bisa bangkit kembali? Kak Soraya, persilakan. Alhamdulillahnya dari saat sekolah itu terbekali ilmu ya, terutama pedoman umat muslim Al-Quran. Di situ Allah berfirman kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita nggak akan dikasih ujian di luar batas. Terus juga ada firmannya yang kalau suatu kaum kalau nggak akan berubah, Allah nggak akan merubah.
Nah, aku berpedoman pada 2 ayat itu. Makanya kalau aku diem aja malah memperburuk keadaan. Aku mikirnya gitu. Allah aja udah janjiin. Allah aja yang kasih aku keadaan gini. Dan tubuh ini tuh miliknya Allah gitu. Aku ngerasanya gitu. Jadi mau diapain sama Allah, mau diambil lagi, ya aku harus siap karena ini semua titipan gitu. Mungkin emang ada hal yang mungkin waktu aku kurang ibadahnya apa gimana, jadi kakiku nggak dimaksimalin buat ibadah. Terus sekarang pengampunan dosanya aku mengarah ke sana sih. Intinya apa yang dikasih Allah ke kita pasti ada hikmahnya ya gitu ya berarti. Iya, sedih Kasih ya dan Kak. senang itu paket, sehat sakit tuh paket. Benar benar benar. Makasih ya Kak Lia Soraya. Nih Kak Ya, Anasui nih. Kak Anasui. Ya, Dengan keterbatasan yang dialami, bagaimana cara kakak untuk bangkit gitu, biar bisa percaya diri? gimana ya Yun? Aku cerita apa adanya ya. Aku nggak pernah yang namanya nggak percaya diri ya. Dari awal itu ya mungkin sudah terbekali dengan pola hidup sehat, seperti olahraga, terus dengan merawat tubuh, muka gitu ya. Jadi dari situ kita sudah mendapatkan poin utama. Jadi ketika aku mengalami kelumpuhan pun sekeluarga besar itu sangat ada selalu di kehidupan saya. Jadi suami yang begitu luar biasa dampingi aku, terus beserta dengan ipar-ipar, keluarga-keluarga itu nggak pernah tidak mendampingi. Jadi aku nggak sempat terlintas untuk insecure gitu, nggak ada sama sekali keluhan untuk ke situ. Iya, karena support system yang luar biasa dan dari diri aku juga sudah merawat gitu. Bagi aku kalau insecure itu apa? Apa kita terlihat jelek? Apa kita terlihat tidak terurus? Kayak gitu kan ya? Iya, tapi kan ibaratnya Iya. gini, Kak, kita kan dulu normal nih, terus jadi lumpuh, apa nggak ada rasa, aduh terkejut, terus kalau marah nih sama Tuhan gitu. Oh, enggak ada perasaan kayak gitu. Cuman saat itu aku nangis aja karena sakitnya yang nggak ketahan. Tapi aku malah nggak kepikiran lumpuhnya. Aku ngerasa kayak nggak lumpuh, orang cuman gara-gara berenang kok bisa lumpuh gitu. Nggak percaya aja. Heeh. Jadi Bisa ada. sampai sekarang pun hanya kayak tertunda aja untuk bisa jalan. Ada keyakinan bahwa suatu saat nanti bisa jalan. Selalu tanamkan itu. Poin yang aku dapat nih, support system dari keluarga ini sangat penting. Support system dari keluarga, terus kita mencintai diri kita, biar kita percaya diri. Iya, nggak tahu. Memang saya udah percaya diri. Saya ngerasa gimana ya, Yun? Gini ya ceritanya. Kita kan memang sudah poin pertama itu punya badan bagus, ya kan? Kan memang aku anak olahraga kan. Terus aku muka juga ngerasa nggak jelek gitu kan. Terus fasilitas disediain. Kita walaupun nggak jalan juga kalau di kursi rodanya masuknya sesuai dengan kitanya kan kelihatan bagus juga kan. Ya aku nggak tahu ya kenapa begitu. Aku nggak mendapatkan yang namanya, nggak merasakan insecure dalam diri aku. Aku ngerasa ya karena keluarga aku memfasilitaskan secara materi dan secara mental. Gitu. Aku kemana-mana juga selalu didampingi banyak orang. Jadi aku fokusnya ke keluarga aja. Jadi nggak ingat sama kelumpuhannya karena Nggak inget ke situ. Ingetnya tuh sakitnya aja. Nangis-nangis di sakitnya aja. keren semuanya. Kita banyak telah mendapatkan pelajaran dari keempat. Ya boleh ya kita berbeda ya. Memang kan kehidupan rumah tangga beda-beda ya, keluarga beda-beda. Iya. Jadi mungkin nggak sama dengan yang lain ya karena memang inilah kehidupan saya sesungguhnya kayak gini nih, kayak adik saya selalu dampingin gitu kan. Halo, salam kenal. Halo Kak, sama cantik. Aduh, iya, makasih masih. Teman-teman, narasumber kita ini
Walaupun memiliki keterbatasan fisik nih, tapi mereka memiliki usaha sendiri untuk melanjutkan hidup nih. Usaha mereka ini tidak jauh kalah nih sama orang-orang normal nih. Walaupun memiliki keterbatasan fisik ya, orang-orang hebat nih semuanya. Untuk Cak Naswi lagi nih ya, apa jenis usaha nih yang kemudian dipilih dan dijalankan hingga saat ini? Mohon ceritakan, Kak. Nah, gini, memang kan aku disupport sama suami full ya kan. Karena kita bersama-sama usaha. Terus pada saat aku lumpuh langsung stop, nggak bantu suami sama sekali. Terus dari situ semakin hari kan semakin sehat. Karena nalurinya memang dasarnya orang yang nggak bisa diem, selalu pengen penghasilan gitu, tapi aku nggak balik ke kantor, tapi aku bagaimana caranya aku menghasilkan dengan diriku sendiri, dengan yang sekarang gitu, nggak mau ngikut ke kantor lagi, soalnya kan suami bilang udah nggak usah ikut campur lagi ke urusan kantor, kamu udah fokus sama kesehatan aja. Ya udah, aku fokus sama kesehatan, tapi nggak tahu kenapa memang aku kan orang yang nggak bisa diem. Jadi aku nge-live nih, dikasih kesempatan buat live kan, sering-sering nge-live memotivasi orang. Terus tiba-tiba kan aku pakai korset tuh, ditanya gitu kan sama penonton, "Ci, beli korsetnya di mana?" gitu kan. Nah terus ya aku tercetus aja sama aku, padahal aku nggak jualan korset, tapi aku langsung ngomong sama aku gitu, mau dong gitu. Pada saat aku nge-live itu, loh kok pada mau semua. Akhirnya di mana tempat aku beli ya aku langsung beli banyak gitu, aku jualin. Nah gitu jalan ceritanya. Oh, dalam berpikir, terus suami aku bilang, "Bagus Nina kalau kamu mau bisnis online," kata dia gitu kan. Ya udah, nantilah sabar pelan-pelan gimana caranya supaya bisa jualan di TikTok, bagaimana caranya bisa buka-buka online shop. Terus dari situlah belajar-belajar, lihat YouTube, tanya-tanya. Ternyata 6 bulan kemudian dibukakan tuh jalannya satu persatu. Online shop bisa disetujui, kayak di TikTok disetujui, di Shopee disetujui gitu kan. Terus saya buka-buka buat history jualannya. Loh, kok Tuhan buka jalan di situ. Ya udah, aku lanjutin lah sampai sekarang. Yang lain-lain ngerembet. Kayak ada jalannya aja gitu loh. Jadi apa tantangannya, Ci? Pasti ada tantangan dong untuk nawarin. Tantangannya ya harus sabar aja untuk nawarin barang-barangnya. Nggak semuanya kan apa yang kita tawar dibeli kan. Entah, yang penting sabar aja. Kalau dia nggak beli korset, kan kita ada yang lain. Jadi nggak bisa satu jualannya, harus banyak. Jadi kalau dia nggak beli ini, bagaimana caranya dia beli yang lain gitu. Ada triknya sendiri. Yang penting kita kedekatan kita kepada penonton. Oh, kedekatan kepada penonton. Iya. Mungkin kan banyak yang julid nih. Pernah dapat komentar-komentar yang ini? Ada, tapi kita tetap mencintai para penonton kok. Jadi suatu saat dia juga akhirnya mau juga beli gitu. Walaupun dia gimana, kalau kita tanggapannya baik, ya kita juga suatu saat dapat kebaikan juga dari para penonton itu. Komen nanti nggak bisa ini, itu yang bisa membuat kita bangkit ya kan. Iya. Gitu. Oke, terima kasih ya. Kak Lia Soraya nih. Kak Lia Soraya, masih sama nih pertanyaannya. Apa jenis usaha yang kemudian dipilih dan jalankan hingga saat ini? Mau ceritakan Kak Lia? Kalau awal bisnis 2015 itu ngemper depan kampus, Tupperware itu masih bisa jalan. Terus aku nikah, jadi di rumah aja, tapi beralih ke fashion. Sampai sekarang nambah ke skincare, air minum, produk edukatif, ATK, gitu-gitu. 100 juta pertama, alhamdulillah malah pas COVID. Karena jualan masker, membludaknya di situ. Terus rasanya kayak yang dulunya susah banget. Aku kuliah beasiswa, tapi bisa 100 juta pertama itu Masya Allah banget sih rasanya. Dengan keadaan COVID itu aku udah berkursi roda, jadi full online.
offline-nya dibantu sama online juga ujung-ujungnya. Orang yang tiba-tiba ke rumah itu karena ngelihat postingan di Instagram. Dulu belum hektik ya TikToknya. Orang jualan di online dulu nggak seramai sekarang, jadi scale up-nya tuh cepet gitu. Terus yang jual masker dulu juga nggak banyak masihan, meskipun membludak ya waktu COVID. Lagi apa lagi tadi? Oh, berarti ini ya, pada saat COVID itu ada hikmahnya ya, walaupun COVID, nah di situ membeludak ya. Masker kan. Ini nih Kak, tantangannya nih pas membangun usaha, ada tantangannya. Tantangannya kita nggak bisa sendiri ya. Kalau bisnis semakin berkembang itu tetap harus bisa merelakan untuk mendelegasi banyak orang. Kalau kita sebagai owner terjun semuanya, yang posting kita, yang packing kita, yang apa-apa kita, itu nggak optimal. Jadi kita sebagai owner, kita yang headnya, yang memimpin, yang bagian packing ada sendiri, yang bagian posting ada sendiri gitu. Terus konsistensi itu juga perlu, konsisten posting, konsisten iklan, nawarin gitu. Ya nih banyak nih di antara kita nih kan udah mulai nih usaha, tapi nggak konsisten gara-gara mungkin nggak laku, jadi udahlah, udah putus asa ya kan, berarti konsisten itu sangat penting ya, konsisten. Kalau putus asa itu udah termasuk gagal sih menurutku. Jadi kita emang, karena benar kata Mbak Windy tadi ya, Kak Windy, kalau yang pertama kita harus percaya diri dulu, berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Karena dari awalnya di situ kita tuh bisa mau berkembang dalam bidang apapun tuh pasti bisa. Termasuk ke Kak Ana yang bagian sering postingannya tentang berdiri, tips-tips lain-lain gitu. Bagus banget kan. Jadi ada aja jalan kemudahannya. Tapi kalau kita udah pesimis, udah mikir nggak laku, nggak mikir yang negatif-negatif, energi negatifnya akan berdatangan gitu. Ya karena udah buruan, Jadi harus selalu karena udah pesimis tadi kan nggak laku, jadi nggak jadi jualan ya kan. Curhat, iya. hostnya curhat. Hostnya curhat. Semangat Yun. Ya Allah. Makasih ya Kak Lia Soraya, makasih. Nih Kak Deni. Kak Deni, jenis usaha nih yang kemudian dipilih dan jalankan hingga saat ini. Mohon diceritakan Kak Deni. Kalau saya kebetulan tidak bermain online. Saya itu jenis usahanya itu laundry kebetulan. Itu laundry pun akhirnya saya ambil kesimpulan ambil laundry itu karena pada saat saya masih kerja di lokasi saya kan kerja di pengeboran drilling offshore. Jadi saya setiap hari itu baju saya itu kan kadang kan penuh dengan oli segala macam gitu. Tiap balik ke kamar saya pasti bersih gitu loh. Sampai saya tanya ke ini kepada apa yang housekeeping itu kok baju bisa bersih ya dari oli sebenarnya gitu. Oh iya Pak, pakai chemical begini. Nah dari situlah begitu saya kecelakaan, saya pikir bisnis yang paling gampang apa ya? Selama saya harus menghasilkan uang juga, nggak mungkin saya berharap pada gaji. Ini masih digaji. Saya harus mikir jenis usaha apa ya. Saya pikir-pikir udah laundry dah ya, pikir gitu. Laundry kayaknya paling gampang nih. Menurut saya pada saat itu ya paling gampang. Tapi ternyata setelah dijalanin memang nggak segampang yang pikiran saya gitu. Banyak hal yang ya kita bilang dengan keterbatasan saya ya, dengan saya harus memanage karyawan, ya tukang gosok, yang ini ya komplainan orang, ya akhirnya learning by doing lah. Dengan berjalannya waktu semua bisa dihadapin lah, nggak ada yang nggak mungkin. Toh lumpuh bukan suatu hal yang harus membuat kita untuk nggak bisa ngapa-ngapain. Keterbatasannya apa nih Kak Deni pas membangun usaha sampai saat ini? Ada nggak nih apa ini? Kebetulan satu pertama kali pada saat saya pertama buka itu kan kebetulan penerimaan barang itu lantai 1. Terus yang untuk eksekusi segala macam itu lantai 1, baru di lantai 2 itu digosok gitu loh. Nah saya nggak bisa ke lantai 2 gitu loh, mikirnya gimana caranya saya mau manage karyawan yang untuk ya mungkin lipatannya, mungkin gosokannya, itu yang nggak mungkin saya lihat gitu loh. Akhirnya kan mungkin ya yang tadinya mungkin pakaian orang keselimpet gitu loh,
Akhirnya ya gimana caranya harus bisa. Sampai saya pikir waktu itu, oh iya pasang CCTV. Belum kepikiran waktu itu CCTV. CCTV saya pasang ke ruang gosok. Sampai dibilangin sama tukang gosoknya, Pak ngapain sih pasang CCTV 4 biji ruang gosok? Supaya saya bisa lihat kalian gitu loh. Supaya saya bisa melihat setiap hari itu kalian ngapain. Baju orang kalian ngapain gitu loh. Nah akhirnya ya dengan adanya CCTV terbantu sekali bagi saya. Saya nggak bisa naik ke atas, saya bisa lihat di CCTV. Jadi saya bisa kontrol untuk kerjaannya. Baru nanti setelah di bawah, sebelum di packing, saya minta untuk quality control dulu. Saya harus lihat quality control dulu, saya cek lipatannya, pengharumnya, baru saya kasih ke customer untuk komplain. Itu Oke, aja sih Kak mungkin Denny. yang paling jadi hal bagi kita orang kursi roda ya. Mungkin nggak bisa ngecek sebentar-bentar. Iya. Makasih ya Kak Denny ya. Ya, Ini Kak Windy, masih sama nih pertanyaannya nih. Jenis usaha yang kemudian dipilih dan dijalankan hingga saat ini. Dan tantangannya nih, apa tantangannya? Kalau sebenarnya usaha yang sekarang aku jalanin itu bukan pilihanku. Jadi itu satu-satunya usaha yang bisa dilakukan waktu itu. Karena pasca aku kecelakaan, itu keluargaku itu bukan cuman habis-habisan atau nol, tapi sampai minus. Jadi selain semua aset di rumah itu sudah habis, hutang juga sudah di mana-mana. Jadi waktu itu nggak ada pilihan lain selain ya usaha kecil-kecilan di rumah gitu. Jadi terpikirlah untuk bikin usaha kue rumahan. Jadi usaha kue rumahan yang aku punya sekarang ini awal mulanya adalah usaha yang tadinya nggak ada pilihan lain untuk dijalani gitu. Jadi awal-awalnya itu sendiri, kalau teman-teman mungkin berpikir ya, tantangan terbesar untuk seorang disabilitas, apalagi yang baru bangkit dari keterpurukan, itu pasti masalah besarnya adalah modal. Kita nggak bisa pungkiri itu, kecuali memang teman-teman yang background keluarganya mungkin di ekonomi menengah ke atas ya, nggak akan kesulitan untuk itu. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sempat down, sempat terpuruk, bahkan kayak yang aku alamin, yang keluarganya tadinya biasa-biasa aja tiba-tiba harus ngedrop sampai hutang di mana-mana, itu modal jadi faktor utama yang sangat apa ya, sangat krusial banget di awal untuk memulai usaha gitu. Jadi pilihan untuk membuka usaha kue itu dijalanin karena nyaris tanpa modal. Jadi aku bisa open order dulu, teman-teman bisa DP dan uang DP itu dari customer itu bisa kita jadiin untuk beli bahan baku kayak gitu. Jadi tantangannya nih Kak, apa tantangan? Ya, kalau tantangan sendiri kalau di awal itu kan karena yang handle masih orang rumah, itu tantangannya cuma soal modal sih. Tapi seiring berjalannya waktu begitu jalan, semua tantangannya teratasi sih kayak aksesnya. Terus kalau aku sendiri kan di usaha kue ya, itu semua perlengkapan, semua peralatan dan alat-alat baking itu udah disesuaikan untuk aku yang pakai kursi roda gitu. Jadi tantangannya sendiri itu mungkin kayak kalau aku mau handle handle kerjaan tapi tiba-tiba tulang punggungnya sakit. Nah, itu aja paling kondisi badan. Tantangannya itu kondisi badan. Kayak aku kemarin di 2023 tiba-tiba harus operasi pasang DJ stand. Itu jadi usahaku harus tutup hiatus dulu kayak gitu. Tantangannya adalah em, konsisten dengan kondisi tubuh kita yang nggak bisa diajak kompromi selalu ya. karena karena kadang tubuhnya minta istirahat, tubuhnya minta, iya betul. Sedangkan kalau usaha kan kita harus buka 28/7 ya, udah bukan 24 lagi, 28/7. Jadi itu sih, kendalanya paling cuman gimana caranya ngatur antara usaha offline dengan kesehatan kayak gitu. Oh iya. Selain menjalankan usaha tersebut nih, kan Kak Windy juga menggeluti di dunia konten kreator, Iya ya betul. kan? Share dong Kak, ini tips-tipsnya untuk merintis nih menjadi konten kreator, tentunya cukup menghasilkan cuan ya. Iya, bener banget. Kalau sekarang itu kegiatanku sehari-hari jadi tukang kue itu udah aku jadiin konten memang. Jadi kalau awal konten itu aku di aplikasi TikTok malahan. Jadi awalnya tuh iseng karena aku sering keluar makan gitu, makan di luar. Jadi aku sering sharing
makan ini, makan itu. Teman-teman tuh banyak yang nanya, ini di mana tempatnya. Akhirnya aku konten tentang kuliner. Jadi awalnya tuh aku di TikTok kontennya kuliner. Terima endorse kecil-kecilan untuk UMKM kayak gitu. Terus tiba-tiba di 2024 dikasih tahu kalau ternyata Facebook di sosmed Facebook itu udah mulai menghasilkan juga. Nah, mulai itu dari situ aku coba-coba di Facebook. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah 1 tahun itu sudah hampir 10 kali gajian. Dengan nominal terbesar itu 2 digit, lumayan. Di sini nih, di teman-teman di sini juga banyak yang udah main FB Pro sama TikTok juga. Tapi kenapa yang nggak bisa FYP, Kak? Gimana tuh caranya biar bisa FYP? Kalau aku itu selalu bilang ke teman-teman ya, aku juga nggak tahu caranya FYP karena semua videoku pun belum tentu FYP. Cuman kalau aku perhatiin selama aku konten, kita itu harus kasih sesuatu di konten kita kalau mau rame. Jadi rame itu dalam artian bisa mancing untuk berkomentar, bisa mancing untuk dibagikan. Jadi harus ada sesuatunya, harus ada isinya. Misalkan kita lagi makan soto gitu, kita sharing makan soto, itu kan terlalu biasa. Apa istimewanya makan soto? Nggak akan dibagikan sama orang, nggak akan dikomentari orang. Tapi kalau kita mungkin tumpahin sambal agak banyak di soto itu, mungkin orang akan kepancing, Kak, banyak banget makan sambelnya gitu. Atau, wih gila nih makan sambelnya banyak banget. Nah kayak gitu, contoh kecilnya seperti itu. Kita harus kasih sesuatu di konten kita untuk menarik audiens komentar dan membagikan postingan kita. Kayak gitu. Kalau cuma tidur rebahan ya kan, tidur rebahan terus Betul. Kita siapa kan? Kita bukan Nagita Slavina yang mereka kepo dengan dengan bengongnya kita ya kan? Jadi Kita harus ada isi di konten itu ya yang bisa menarik para netizen-netizen. harus ada sesuatu. Nah, dan mungkin untuk kita teman-teman para plegi atau disabilitas ya, kekurangan kita ini mungkin bisa jadi kelebihan bahkan gitu. Karena kalau di aku sendiri, sepengalamanku sendiri, audiensku itu tertarik dengan loh kok bisa seorang pengguna kursi roda masih beraktivitas punya toko kue, masih bisa ngonten gitu, dengan semua keterbatasannya gitu. Jadi kekurangan itu yang aku jadikan kelebihan justru di kontenku. Ini lainku yang nggak bagus apa siapa ya? Lainku ya guys. Lainku ya yang hilang-hilang ya. Halo, kedengaran nggak teman-teman? Aman kayak ini. Udah. Oke. Makasih ya Kak Windy atas ininya tips. Kak Anaswi nih, Kak Anaswi, pertanyaan yang sama Kak Anaswi. Selain menjalankan usaha nih kan, Kak Anaswi juga menjadi content creator juga sama dengan Kak Windy. Bisa dong share tips ini. Mungkin beda sama Windy ya kan? Suaranya nggak jelas. Hilang-hilang saya di tadi. Ini cek, Kak. Jelas nggak Kak? Udah. Udah. Pertanyaan yang sama Kak Anaswi sama tadi Kak Windy ya. Selain menjalankan usaha nih, Kak Anaswi juga kan menjadi content creator kan. Nah, boleh dong Kak, bagi untuk teman-teman semua. Siapa tahu pengen jadi content creator juga, artis teman-teman. Iya, suaranya nggak jelas ya. Oke, aku langsung jawab aja. Bergema ya memang. Apa jaringanku ya? Aku bantu bacain sih. Selain menjalankan usaha, beberapa dari Ana ini kan konten kreator. Bisa di-share tips merintis bisnis kerjaan karena untuk menghasilkan cuan. Tipsnya apa gitu kan? Supaya cuan di Jadi online gitu. Dari konten. Oh. Ya kan kalau mau cuan di konten kreator itu harus setiap hari kita nge-live gitu. Terus share videonya supaya
video-video kita tuh tertonton sama mereka dan mereka ingat kita gitu. Kalau sudah ingat itu, apa yang kita pakai, mereka itu kepengen gitu. Maksudnya gini, kalau mereka itu sudah suka dengan kita, apa yang kita pakai itu mereka pengen miliki. Udah pasti itu, kalau mereka suka. Jadi kita harus membuat para penonton kita itu suka dengan kita. Gimana caranya? Kelebihan kita itu apa nih? Kan banyak tuh di komen-komen. Kan ketahuan tuh, oh berarti mereka itu sukanya kita begini gitu. Nah, kalau penonton kita itu suka dengan kita, dia itu lebih gampang cari duitnya. Seperti konsisten seperti aku nih pakai lipstik gitu ya. Mereka tampak ngelihat bagus, beli lipstiknya di mana? Ya kita bilang aja kita jual. Kan kita tahu sumbernya, tinggal beli di mana. Mereka ntar yaudah cantumin nomor teleponnya. Nih nanti DM aja kalau mau lipstik yang aku pakai gitu. Kadang kan sampai baju, anting semuanya, kalau orang udah suka ke kita, apapun yang mereka lihat, mereka pengen miliki gitu. Jadi makanya semenarik mungkin kita membuat konten yang mereka mau. Bukan yang kita mau, yang penonton mau ya. Kayak contoh nih, pengikut aku tuh lebih senang kalau aku sama Ko Deddy gitu. Kontennya. Terus FYP terus kalau bersama Ko Deddy gitu. Ya udah, kalau memang selama penontonnya masih mau kontennya aku sama Ko Deddy, ya kita buat terus itu. Sampai nanti dia sudah tidak tertarik lagi. Kita ngikutin maunya penonton aja seperti apa. Tapi nih, Kan kita bisa lihat. banyak nih kan di TikTok nanti juga mau bergelut di konten kreator kan. Jadi kalau aku buat nanti dia bilang skill skincare dong gitu kan. Itu skill nih udah buat keranjang kuning juga. Tapi nggak ada yang check out gitu. Tapi yang komen-komen itu banyak. Mungkin kita udah spill dia belinya di luar mungkin gimana tuh? Oh, itu nggak apa-apa sih, kembali lagi memang sudah rezeki kita. Walaupun bagaimanapun kita berusaha, kalau memang bukan rezeki kita ya nggak akan ke kita juga. Tapi kalau memang itu rezeki kita, dia akan balik ke kita. Contoh ya Ayuni ya, gini. Aku kan pertama kali buka online shop itu di Oren ya. Itu belum ada pembeli, belum ada bintang, belum ada pengikut, masih kosong semua. Terus yang aku jual itu bukan aku aja yang jual, banyak sekali yang jual. Karena itu memang sudah rezekinya saya, dia sampai mencari nomor telepon saya. Berapa nomor telepon saya karena dia sudah DM di Oren itu nggak dijawab. Sampai dia cari dan menemukan nomor telepon saya. Nah dari situ kita transaksi. Jadi memang rezeki itu nggak bisa dibendung kalau memang sudah jadi milik kita. Kalau memang sudah menjadi, maksudnya berkat itu nggak akan pernah tertukar dengan siapapun. Maksudnya berkat aku ya berkat aku, berkat Windy ya Windy, berkat kalian semua berkat kalian, tidak akan tertukar ke kita. Kecuali memang kitanya ya punya gimana ya, yang pokoknya kalau belum rezeki ya susah dibilang ya. Kalau memang udah jadi rezeki. Yang penting, pokoknya rezeki itu nggak kemana. Jadi maksudnya kembali lagi ke takdir sih. Yang penting kita ngejalanin aja. Kalau memang kita harus jualan ya kita jualan terus. Mau sepi ya kita harus sabar. Kita ikutin lagi trik-trik yang lain gimana caranya supaya bisa rame gitu aja. Pasti nanti bergirir dengan waktu kita menemukan jalannya kok. Berarti gini ya, pekerjaan atau usaha pun bisa ditiru sama oleh apapun, tapi rezeki nggak akan lari kemana gitu ya. Iya, nanti Tuhan giring ke kita, kan dia melihat, oh Ayuni ini setiap hari nge-lab, jualan ini, nggak mungkin 1.000 dari 1 tuh nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Cuman masalahnya kadar kesabaran kita tuh semana. Itu yang sulit. Iya, memang yang sulit itu adalah kesabaran. Kalau kita sabar pasti ada hasilnya kok. Terima kasih ya Kak Anasya. Suaraku masih gemang ya? Kok bisa gemang? Aku nggak tahu, woy. Gimana ini? Lah ini udah nggak gema. Udah bagus tuh. Oke. Kalau tadi Kak Denny nggak berkecimpung di dunia konten kreator kan. Jadi Kak Lia Soraya mungkin
ini selain menjalankan usaha nih, jadi bisa share dong tipsnya. Jadi konten kreator biar bisa dapat cuan. Masih belajar kalau jadi konten kreatornya, aku belum ada hasil kayak Kak Windy dan Kak Ana kalau dari konten pribadi ya. Jadi konten yang menghasilkannya masih yang konten bisnis, full bisnis. Nah, termasuk yang terbaru aku buat itu konten affiliate untuk affiliate yang pakai konten AI. Yang mau boleh follow, terus cek di link bio aku di situ. Nanti tinggal masukin foto produknya terus sama promnya, mau fotonya tuh kayak gimana, ntar langsung generate jadi 12 konten tanpa berbayar gitu, bisa biar rebahan. Jadi itu sih lebih ke bisnis, konten bisnis. Tapi kalau konten pribadi, followersku belum seberapa, kontenku belum banyak viewsnya, belum bercuan dari konten pribadi. Berarti masih sama dengan saya ya. Pengikutnya belum banyak, masih pemula ya kita berarti. Oke. Tipsnya nih Kak Lia Soraya biar bisa dibagikan ke teman-teman ya. Biar bisa bangkit dari disabilitasnya dan memulai usaha seperti Kakak. Apa nih tipsnya biar bisa bangkit? Kita harus yakin sama apa yang udah ditakdirkan sama kita ya. Jangan pesimis, karena disabilitas itu berhak bahagia, berhak sukses. Meskipun kita secara fisiknya udah terbatas, tapi kita bisa bahagia, kita tetap bisa ada aja rezeki. Rezeki tuh nggak harus cuan ya. Nikmatnya tuh banyak banget meskipun kita masih berkursi roda. Betul nggak teman-teman? Pasti teman-teman banyak yang ngerasain. Ada aja kemudahan yang kita dapat gitu loh, yang belum tentu kalau kita bisa jalan itu mendapatkan itu gitu. Aku juga pernah mikir, aku yang berkursi roda bisa kayak gini, kalau aku bisa jalan akankah aku dapat lebih dari ini? Belum tentu. Jadi harus yakin dan meminimalisir penyesalan dengan memaksimalkan doa. Itu sih, doa dan usaha. Doa dan usaha ya harus diimbangi ya Kak ya. Untuk ini nih Kak Deni, apa tips yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin juga bangkit dari disabilitasnya dan memulai usaha seperti Kak Deni nih? Boleh Kak berbagi? Kalau tipsnya sih jangan dilihat gini, jangan pernah melihat keberhasilan orang itu udah berhasil gitu, enggak. Jangan lihat di situnya. Pasti setiap orang yang mulai usaha itu pasti ada jatuh bangun. Saya juga sering kok jatuh bangun. Jadi jangan pikir orang teman-teman kursi roda nggak bakal ditipu. Saya ditipu orang 3 kali malah saya kena tipu. Ya bukan di usaha bisnis laundry ya, tapi ya usaha bisnis yang lain. Sampai mungkin sempat down juga. Cuman ya itulah namanya jalan gitu loh. Ya kalau nggak kita jatuh, kita harus belajar. Nah, akhirnya dari saya nggak punya apa-apa pun, sampai saya bisa beli toko, saya bisa, alhamdulillah sekarang usaha saya sih bukan laundry aja sih, Mbak. Saya punya kos-kosan juga. Ya, dimulai dari usaha yang tadi itu. Jadi dari keinginan untuk mencari jalan, rezeki, ya jangan berputus asa. Intinya gapai mimpimu setinggi langit. Pasang itu mimpi kita pengen apa? Pasang. Nggak mungkin, istilahnya jangan berpikir oh nggak mungkin, nggak punya modal. Insya Allah modal itu mengikuti nanti. Tapi keinginan dulu yang paling utama. Pengen apa? Pengen bangun nggak dari keterpurukan? Kalau kita udah pengen bangun dari keterpurukan, insya Allah pasti ada jalan untuk menuju itu. Yakin. Karena kalau kita selalu berpikir, kayaknya nggak mungkin. Selalu pasti nggak mungkin. Tapi kalau kita pikir mungkin kok bisa jadi, bisa. Walaupun mungkin bertatih-tatih untuk ke situnya, tetapi pasti bisa. Yakin itu. Karena saya jalanin begitu. Saya jatuh bangun. Ya, memang sih, ya itu tadi, penuh dengan mungkin ya perjuangan ya untuk memulai sampai ke titik ini ya. Bagi saya sampai ke titik ini penuh perjuangan.
Berarti ada jatuhnya dulu baru sampai ke titik sekarang ya Kak Den ya. Saya 3 kali ditipu orang, 3 kali kehilangan modal. Sampai saya nggak punya apa-apa waktu itu, sampai ya Allah kok gini amat ya gitu. Kok udah saya di kursi roda ditipu lagi gitu. Iya, udah lumpuh, gini amat ujiannya gitu ya kan. Betul, udah kita ngutang gitu loh. Tapi ya itu tadi, belajar. Berkat kepercayaan diri dari Kak Deni juga ya. Berkat kepercayaan diri. Ya dukungan istri juga sih, dukungan istri, ya dukungan anak juga. Jadi ya bersemangat semuanya. Intinya keluarga yang paling utama, family itu benar-benar nggak akan pergi kalau kita lagi jatuh. Oh, gimana nih kalau menurut Kak Deni nih yang mau membuka usaha nih tapi takut takut apa ya namanya? Takut nggak ada untung nih. Dia mau buka usaha tapi takut rugi dulu. Belum Gini, dimulai gini, usahanya tapi udah takut rugi. gini. Kalau kita mau beli usaha pasti kan kita pasti ada berhitung ya. Namanya kita, oh nanti kalau saya buka usaha ini kira-kira begini, begini, begini. Intinya pelajari dulu usaha yang akan kita coba buka gitu loh. Jangan langsung, oh gue buka nih, jangan kayak gitu. Jadi misalnya mau buka kayak menjadi konten kreator ya, konten kreator kan nggak butuh modal. Mungkin modalnya ya hanya media handphone dan kamera segala macam ya, waktu. Nah, untuk belajar jadi konten kreator itu banyak jalannya kok. Belajar dari orang-orang seperti kayak Cik Windy, Cik Ana gitu loh. Coba bertanya kepada mereka, gimana sih mau jadi konten kreator itu mulai dari mana gitu loh. Kalau punya kayak Kak Windy kan memang dia kuliner. Ya, ya paling banyak sih karena ini konten kreator kuliner sih paling enak. Paling gampang cari cuan. Ketimbang yang lain-lain paling cuan nih dari kuliner. Nah, kalau kayak saya sih istri sih yang main konten kreator, kalau saya sih enggak gitu ibaratnya. Biar dia aja lah. Kalau saya ibaratnya nggak berani muncul di depan kamera. Lebih takut ibaratnya, wah kayaknya nanti siapa menonton saya gitu loh, jelek kayak gini. Yalah, biar istri aja yang terjun bilang. Biar istri aja. Kalau saya sih mikir gini, setiap orang yang kepengen buka usaha itu cobalah pelajari usahanya dulu. Usahanya kira-kira apa. Tapi jangan takut nggak bisa. Yakinlah bisa. Tanam itu, yakinlah bisa di hati. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau jatuh itu biasa. Oke, oke Kak Deni. Terima kasih ya Kak Deni tipsnya. Ya, Nih Kak Windy nih, apa tipsnya Kak Windy yang bisa dibagikan ke teman-teman yang ingin juga bangkit dari disabilitasnya dan memulai usaha seperti Kakak? Kalau tipsnya itu yang pasti kemauan dulu ya. Karena kebanyakan teman-teman yang belum belum bergerak itu karena kemauannya yang belum ada. Atau mungkin kemauannya ada tapi kemauan untuk mencari caranya yang belum ada. Jadi gini, kita mau nih, aku mau kok Kak gitu, buka usaha, aku mau kok Kak, tapi gimana caranya? Nah itu, kemauan mencari caranya yang belum ada. Jadi semua itu dari kemauan diri sendiri. Kayak aku sendiri pun waktu di Facebook itu, aku awalnya nggak mau karena aku pikir kayaknya uangnya kecil nih gitu. Cuma 0, belum lagi harus FYP sekian ribu tayangan. Jadi nggak ada kemauan di diri aku untuk mencoba gitu. Meskipun aku sudah tahu ada peluangnya di situ, tapi kemauanku nggak ada. Tapi begitu kemauanku ada, caranya aku yang belum tahu. Jadi aku kebingungan sendiri lagi. Aku cari tutorial-tutorial, akhirnya aku bangkitin lagi kemauan untuk mencari caranya itu gitu dengan cari tutorial, belajar di video-video orang gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya kayak modal, ide usaha itu tuh faktor kesekian. Yang paling penting itu tips untuk memulai itu ya kemauannya dulu. Dan kemauannya itu mungkin bisa kita bangkitin kalau tadi kata Kak Deni itu kita harus punya mimpi yang setinggi ini. Kalau di aku sendiri waktu itu setidaknya aku mandiri secara finansial dulu. Jadi kita harus punya kesadaran kalau kita ini sudah seorang disabilitas, setidaknya kita bisa mandiri secara finansial dulu. Itu bisa jadi push yang dorongan yang benar-benar mendorong kita untuk mencari beribu cara ya teman-teman. Jadi akan ada ribuan cara yang muncul begitu dorongan itu hadir gitu. Jadi dorongan utama aku sendiri tuh nggak muluk-muluk, cuman pengen mandiri secara finansial kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi pengen coba buka usaha tapi bingung mau mulai dari mana, itu mulai dari sini dulu aja. Dari diri sendiri, kemauan dulu. Karena benar kata Kak Dini tadi,
untuk jadi konten kreator sendiri itu hampir nol modalnya gitu loh. Kita bisa pakai smartphone yang kita punya, kita bisa sharing kegiatan kita gitu tanpa perlu kesana kesini untuk cari konten gitu ya. Kegiatan sehari-hari bisa kita jadiin konten, itu hampir hampir nol itu modalnya. Jadi kalau kita sudah punya kemauan dan ada dorongannya, itu pasti teman-teman bisa kok. Apapun jenis usahanya, baik offline maupun online di sosmed gitu ya. Aku pernah nih Kak ya, cerita sedikit ya Kak Windy. Aku pernah kan buka kedai runcit gitulah, macam jual-jualan sembako gitu kan. Tapi pada saat aku udah mulai nyaman nih jualan sembako tuh, setahun lah ada. Terus tetangga nih mau jualan juga, pas di depan rumah juga nih. Jadi gimana Kak? Aku tuh udah tutup nih jualannya. Kayak ini kan kami kan tinggal di kampung nih. Jadi penghuninya juga sedikit, tapi yang jualan udah 4 orang. Bayangkan aku jualan, yang di depan rumah pun jualan. Jadi ya udah, karena sedikitnya penghuni di kampung, jadi kan udah nggak ada yang ada, tapi nggak sebanyak waktu dia belum jualan. Jadi aku udah tutup nih. Jadi gimana nih menurut kakak? Kalau menurut aku ya, mungkin itu baliknya ke mental. Jadi Kak Ayu ini belum sepenuhnya punya mental sebagai pedagang. Yang mental pedagang itu kan kalau Kak Ayu ini berpikir di satu kampung kakak aja sudah ada tempat, Kak Ayu ini mungkin bisa Kak Ayu ini mungkin ingat di pasar itu tukang cabai itu malah bersampingan itu bisa 10 tempat dalam satu lingkaran satu lorong pasar, satu lorong pajak itu bisa 10 tempat tukang cabai. Tapi bisa balik lagi ke kata Kak Deni tadi, kata Ciana ya. Kata Ciana itu kalau udah berkatnya kita ya berkatnya kita, rezekinya kita ya rezekinya kita. Tapi kalau secara logikanya, secara nyatanya aja ya, mungkin Kak Ayuni bisa kasih sesuatu di toko Kak Ayuni yang beda dengan ketiga toko yang lain tadi. Misal apa yang belum mereka jual bisa Kak Ayuni jual di situ. Jadi ada poin plusnya di warung Kak Ayuni yang bikin tetangga atau orang sekitar itu lebih memilih belanja di warung Kak Ayuni dibanding toko yang lain kayak gitu sih Kak Ayuni. Mentalnya boleh ku jawab yang ini nggak? Kak Yuni, boleh aku jawab nggak yang tadi pertanyaan Kak Yuni? Iya Kak Deni, silakan. Nah, pertanyaan Kak Yuni kan di situ banyak yang ikut jualan juga. Saya waktu buka pertama laundry itu cuma ada 2 laundry di tempat saya itu. Tiba-tiba selang berapa bulan itu ada 5 laundry di situ. Di sebelah saya juga buka. Di depan saya buka. Akhirnya saya pikir gimana caranya nih ya? Kok orang pada laundry nih pelanggan saya lari ke situ nih. Nah, yang tadi di laundry saya lari ke situ. Apa yang buat beda? Nah, itu yang buat bedanya saya bilang gini. Laundry saya 10 kilo gratis 5 kilo, saya bilang gitu. Kok berani gratis 5 kilo? Iya, maksudnya 5 kilonya nanti, nggak hari ini, saya bilang gitu. Hari ini kita ngobrol dulu. Saja ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol, setelah gitu ya saya kasih kopi, saya kasih teh, mau kopi, air putih, saya siapkan semuanya. Jadi ada bedanya di kita. Berani tampil beda aja. Saya pernah gratiskan setiap Jumat itu gratis nyuci. Jadi ya untuk awal-awal tuh narik pelanggan kayak gitu. Kalau menurut saya sih berani tampil beda aja, walaupun mungkin kita agak minus gitu loh. Tapi untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak, ya harus buang dikit. Makasih ya Kak Deni ininya. Tapi iya sih, pada saat aku buka toko itu, aku tuh belum banyak belum banyak belajar, belum ada persiapan sih. Pas aku terpikir aku mau jualan nih, nah aku langsung buka. Jadi pas ada yang niru nih di depan rumah jadi terkejut kan, mentalku down. Udahlah tutup aja lah. Ya udah sampai sekarang tutup. Gitu. Jadi memang berarti mentalnya nih belum kuat ya aku. Harus diperkuat dulu mentalnya. Iya, pelayanannya, Ci. Ini, Ci Anaswi nih. Kita kembali ke Anaswi. Kak Anaswi, apa tipsnya yang bisa dibagikan ke teman-teman nih, yang disabilitasnya, yang ingin juga bangkit dari disabilitasnya dan memulai usaha seperti kakaknya? Oke, pokoknya harus percaya diri. Segala sesuatu apa yang berasal dari diri kita, yakinkan itu bisa. Jangan insecure dulu, belum mencoba, nggak boleh ada kata-kata nggak berhasil lah, takut beginilah, takut begitulah, karena
Kalau dalam diri kita sendiri aja yang mau memulainya aja masih nggak percaya, gimana kita mau berhasil? Tanamkan keyakinan yang benar-benar terencana, punya tujuan, punya misi, motivasi, pasti berhasil. Nggak ada yang nggak berhasil. Terus apa? Tanam tanam singkong jadi duit kan hal yang mudah aja gitu. Paling mudah lah di negara kita ini, paling mudah. Segala sesuatunya murah, ya kan? Di, hidup orang Indonesia ini sesuai kebutuhan. Kalau kita 10.000 masih bisa makan, ya. Walaupun orang lain 100.000 makan, kita 10.000 juga bisa makan. Disesuaikan aja lah. Berarti ini ya, tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita bisa. Bisa, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tapi kalau kita diri kita, maksudnya gini ya, ucapan adalah doa gitu loh. Ucapan itu adalah doa. Kalau kita selalu berpikir yang baik, tujuannya baik, semua orang untuk makan pasti Tuhan berkatin ya. Kita cari untuk makan. Selama kita nggak nipu orang, itu nggak akan pernah tertutup kok rezekinya. Ada aja pasti. Benar-benar. Jadi kita ucapkan yang baik-baik aja biar jadi doa ya. Iya, ucapkan baik-baik aja jadi doa. Saingan boleh banyak, tapi kan pelayanan kan beda-beda. Kita punya ketertarikan sama orang beda-beda. Si Ayu ini cantik, versinya beda dengan saya. Cantiknya Windy beda. Jadi semua orang punya ketertarikannya masing-masing. Percaya diri aja sama diri kita sendiri, itu yang penting. Di mana aja. Oke. Wah, malam ini sangat luar biasa sekali ya. Kita banyak banget mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari para narasumber hebat kita ini. Oke, jadi aku kembalikan ya ke host Kak Lanang nih. Siapa tahu ada yang mau bertanya kepada narasumber kita ini. Coba. Teman-teman yang mau bertanya ya silakan ya. Mau naik juga boleh ya Keren teman-teman. banget semuanya, inspiratif untuk teman-teman narasumber. Jadi buat para teman-teman yang ingin tanya bisa langsung request buat naik. Tapi kalau misal masih malu-malu ya tanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Nanti dibantu jawab sama narasumbernya. Ya, ada yang ingin tanya? Dari tadi saya amati belum ada yang buka pertanyaan. Jangan malu-malu teman-teman. Siapa nih yang mau bertanya boleh langsung dinaikkan sama Kak Lanang nanti. Ada yang tanya, ini forum apa? Mungkin bisa dijawab. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Kak Lia lah mungkin. Jawablah Kak Lia. Hostnya dong, moderator. Host aja lah yang jawab. Jawab Kak Lanang. Cuma kita sharing-sharing saja di TikTok, kegiatan 2 minggu sekali. Ya semoga bisa berlanjut terus. Ini kegiatan sharing-sharing yang ketiga. Kalau mau bertanya langsung aja bisa. Monggo Intel TikTok yang dari tadi aktif di kolom komentar. Mau dinaikin? Ini nggak terbatas untuk orang disabilitas saja kok, untuk siapapun bisa. Nah ini Intel TikTok juga disabilitas ya. Jadi temanya untuk bebas ini, umum temanya. Iya. Ini mungkin Kak Elizabeth nih. Mau naik Kak Elizabeth? Kak Elizabeth 236 ini. Iya. Yuk Kak Elizabeth mau naik? Bagus nih pertanyaannya nih. Pernah nggak sih mikir yang belum ada pendamping hidup, nggak ada yang mau sama kita? KTA tuh kita ya, bukan kartu tanda anggota kan? Ya, mungkin di sini udah masih ada yang jomblo, bisa jawab? Saya jomblo. Oh, belum 2, masih 1. Masih 1. 3 anak. Oh, 3 anak.
Ini Kak Windy mau mewakilkan untuk menjawab? Boleh, Ya, boleh. mungkin Kak Windy. Kayaknya memang pertanyaannya cocok untuk aku yang jomblo-jomblo ini ya. Sama kayak aku juga jomblo ya. Jadi kalau aku sendiri itu waktu kecelakaan kan memang sama mantan suami. Jadi kami berpisah setelah aku menjadi SCI. Nah, jadi kalau untuk masalah pendamping hidup sendiri, di aku sendiri tuh waktu sama suami pun aku berpisahnya itu baik-baik ya. Jadi aku sudah pikirin secara matang. Kalau kayak Ciana kan rezekinya bagus nih. Jadi suaminya itu masih support, masih dukung, masih mendampingi sampai sekarang. Tapi kalau di aku sendiri prinsipnya waktu itu beda karena memang waktu itu kecelakaannya itu aku dan mantan suamiku itu masih sangat muda usianya. Jadi waktu itu aku berpikir untuk berpisah karena berpikir dia masih berhak punya masa depan. Jadi kalau di aku sendiri, kalau untuk jodoh itu sama sekali nggak aku beratkan. Jadi sama sekali nggak aku pikirkan. Kayak pendamping hidup itu nggak aku pikirkan. Yang aku pikirkan saat itu cuman tubuhku, badanku sehat. Udah itu aja. Jadi kalau ditanya karena gimana cara biar nggak mungkin maksud Kak Elizabeth ini insecure kali ya karena dia ngerasa ada yang mau nggak ya sama kita yang disabilitas itu agak kurang relate sama aku karena memang di aku sendiri fokusnya udah nggak ke situ. Jadi kalau sampai ada yang doain aku kayak semoga cepet dapet jodoh gini pun aku nggak berani mengaminkan gitu. Bukan karena insecureku dengan keadaanku, tapi lebih protect diri aku untuk tidak merasakan ya konflik yang lain gitu. Karena rumah tangga itu kan pasti adalah masalahnya gitu. Dan aku udah nggak mau merasakan itu lagi. Kalau Kak Elizabeth butuh pendamping hidup mungkin dan ngerasa insecure, mungkin cara mengatasinya hadapi dirinya dulu. Hadapi diri sendiri. Jangan insecure dulu, rawat diri, percantik diri. Jadi masalah itu nanti datang sendiri kalau kakak sendiri udah bisa nerima diri kakak. Nah, pertanyaan Kak Elizabeth tadi yang tambahin ya. Aku pun sama kayak Windy. Jadi setelah kecelakaan mantanku pergi karena mungkin nggak siap nunggu kelamaan katanya, kelamaan sembuhnya karena bertahun-tahun saya di kursi roda. Dipikir udahlah, ya saya kasih silakan. Kalau memang kamu mau pergi aja nggak apa-apa. Kita baik-baik bisa. Tapi setelah saya kecelakaan malah kok banyak ya yang mau sama saya gitu loh. Malah yang DM segala macam gitu datang kenalan sampai kita memilihnya bingung gitu. Akhirnya ya pemenangnya satu yang sekarang istilah sekarang ini. Jadi beliau bisa menerima keadaan saya bilang saya nggak bisa jalan, saya butuh mungkin kamu saya bilang babysitter saya lah, mau nggak jadi babysitter? Saya bilang gitu, jadi babysitter, punya bayi gede, saya bilang gitu. Oh, siap, ya sudah kita jalan. Intinya jangan malu mengatakan kalau kita ini bayi gede lah. Kalau saya menganggap saya bayi besar karena ada anak saya kecil, saya harus diurusin juga gitu. Ibaratnya nggak semuanya bisa saya urus sendiri. Ada hal-hal yang nggak bisa saya lakukan yang harus dibantu. Ya, jadi jangan pernah takut untuk mengatakan kalau kita butuh bantuan. Banyak kok yang mau sama kita. Yakin itu. Jangan pernah menganggap diri kita jelek. Udah itu aja. Oke, bagus sekali ini. Ini ada pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Properti Rumah Halal.id. Saya ingin bertanya bagaimana menghandle karyawan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang bisa menjawab yang karyawan yang cara menghandle karyawan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginannya itu gimana? Itu lanjut
ada pertanyaan selanjutnya dengan nama yang sama karena dengan kondisi disabilitas, rasa saya agak sulit bersikap tegas atau marah pada karyawan. Aku izin bantu jawab ya. Monggo, Apa Kak Lia. mau naik aja orangnya? Atau mau naik? Aku sempat ada di 6-7 karyawan, nggak pernah ngerasa insecure karena kita ownernya ya, kita yang pegang, kita yang handle gitu. Kalau mereka ada yang telat masuk ya potong gaji, kalau ada barang, apalagi saya di online ya, sering barang retur, kalau salah ya tetap diingetin, bahkan sampai harus ada foto sebelum packing, nanti setelah packing difoto lagi. Pokoknya kita sambil learning by doing itu tetap dievaluasi harian, mingguan, bulanan, apa yang si A kalau kerjanya kurang sesuai ya harus kita siap ingetin gitu. Otomatis dengan bahasa yang positif ya, meskipun mereka salah tapi kita bahasnya tetap positif karena sejauh ini kalau yang kerja lebih tua dari aku itu jarang, kebanyakan mereka lebih muda, jadi aku lebih berani juga kalau mau ngingetin, karena kalau yang lebih tua kan otomatis secara usia agak ini di bahasa ya, takut yang lebih tua malah mentang-mentang masih muda gitu kan, takutnya kayak gitu. Jadi menghindari itu aku terima karyawannya selalu di yang lebih muda dari aku gitu. Terus kalau ada yang tersinggung itu biasanya kelihatan kan dari body language-nya, dari mimik mukanya. Itu kita juga dari awal interview kita harus pasti, bisnis owner itu punya indera keenam ya bahasanya. Kalau kita tahu si A ini tuh karakternya langsung kayak gimana, itu bisa kebaca gitu pas interview. Si ini nanti di bagian ini nanti orangnya karakternya gini. Jadi 6 karyawan itu kalau bersikap salah, kitanya tuh beda-beda caranya ke si A si B sesuai dengan karakternya mereka. Yang ini disindir, yang ini langsung to the point gitu. Harus ngerti cara bahasa ke karyawannya gimana. Mungkin ada yang lain? Saya mau jawab. Boleh Kak Denny, silakan. Kebetulan pertanyaannya tadi itu saya pernah ngalamin juga. Jadi saya pernah waktu itu karyawan saya itu ngerusak, katanya sih ngerusak hordennya orang ya, yang akhirnya si pemiliknya itu datang marah-marah. Ya karyawan tadi dia nggak berani ngadepin, akhirnya Pak itu ada yang komplain kata gitu. Ya udah paksa saya keluar, sampai saya diancam segala macem lah, bahasanya ibu-ibu ya ngerti, ibu-ibu punya acara lah, sampai saya diancam mau tutup laundrynya lah segala macem. Akhirnya saya bilang karyawan saya, apakah memang benar-benar ini kerjaan kamu? Tapi intinya satu, memanggil karyawan itu jangan di depan karyawan yang lain, panggillah dia personal. Jadi jangan pernah marahin karyawan itu di depan karyawan lain, karena itu bisa berakibat mungkin efek buruk bagi kita dan dia gitu. Karena orang nggak mau dipermalukan. Intinya kalau memang mau menegur dia, untuk siapapun itu, panggillah dia secara personal, face to face, berarti gitu. Tanyakan secara detail perihalnya bagaimana, baru ambil kesimpulan. Ya akhirnya saya ambil kesimpulan dia harus menanggung setengah dari biaya yang harus saya keluarkan, karena kita harus ganti rugi, karena ada kerusakan yang memang harus mau nggak mau ya sebagai owner kita ya harus siap ya terima komplainan, namanya kita jual jasa. Kalau bagi saya jual jasa jangan sampai merugikan orang lain. Jadi di awal penerimaan karyawan pun buatlah satu rule ya, peraturan itu, apabila karyawan melakukan kesalahan dia siap untuk ya dipotong gaji kayak bilang tadi, dia siap tanggung jawab,
walaupun kita sebagai owner tetap ya tanggung jawab juga gitu, namun kita lepas tangan. Kalaupun mau memecat dia itu kasih SP1, SP2, SP3. Jadi tegurlah sama yang kedua. Apabila ketiga memang udah nggak bisa, mau nggak mau ya harus dikeluarkan daripada jadi penyakit. Gitu sih menurut saya. Baik, keren sekali semuanya. Ini ada 2 pertanyaan lagi yang saya lihat. Masih ada waktunya atau masih lanjut atau gimana? Kita kasih 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Ini dari yang Kak Dwi Wardana 760. Gimana cara menghasilkan cuan tanpa modal di keterbatasan fisik? Menghasilkan cuan tanpa modal dalam kondisi fisik yang seperti ini ya, disabilitas. Yuk, monggo, ada yang berkenan untuk menjawab? Aku mau jawab ya. Baik. Dwi, intinya kamu nggak boleh males. Selama kamu nggak males, apapun bisa jadi duit. Contoh, mau jadi affiliate, nggak keluar modal, tinggal taruh keranjang, dapet cuan berapa persen. Kitanya males nggak, introspeksi dulu aja. Kalau kitanya nggak males mah selalu ada cara kok untuk menghasilkan. Ciana beli ini di mana ya gitu kan? Oh iya, ada gua. Udah tinggal gua check out Shopee aja. Gua cuanin 20%. Ada nih, gua kirim, kan gampang. Nggak perlu modal kan? Gue lagi makan roti nih, kita makan enak gitu kan. Iya Windy ada. Windy, gue mau beli, gue beli dong buat temen gue nih. Gue mau untungin. Lu kasih gue untuk jual lagi. Nggak perlu modal kan? Intinya mah jangan males. Kalau males mah semuanya juga kegembok. Betul. Aku tambahin sih. Males tuh memang faktor utama. Jadi sebenarnya masih kebingungan itu tadi. Selain males, belum ada kemauannya. Jadi ya betul, nggak ada kemauan jadi karena males. Gitu. Sebenarnya kondisi mentok kita itu kan kita lumpuh aja udah mentok ya. Kita mau ngapain lagi nih? Hidup kita mau apa? Kita lumpuh, itu mentok loh. Jadi kalau cuman perkara usaha, itu jalannya pasti masih banyak sekali. Kita aja mentok jadi lumpuh masih bisa pakai kursi roda, masih bisa ngesot, naik motor masih bisa pakai roda 3, banyak jalan. Jadi kalau untuk pertanyaan usaha tanpa modal ya benar kata Ciana, itu banyak pekerjaan atau mungkin misalkan passionnya nggak di bekerja, bisa jadi reseller. Ya kayak gitu tadi. Usahanya barangnya siapa? Sekarang reseller banyak kok. Apalagi kayak kalau mau dibalik layar bisa di Shopee jadi affiliate. Jadi banyak cara, ada kemauannya. Jangan males, betul kata Ciana. Ini sih Kak, aku tambahin sedikit ya, bukan nambahin sih kayak Tambah dikit ya. Oke Kak Nia. Oke, Tambahannya kalau udah nggak males itu harus punya strong why ya. Jadi alasan terbesar kita untuk mendapatkan cuan itu apa, itu harus digali. Karena kalau cuman FOMO, yang lain punya uang dari Facebook Pro, yang lain punya uang dari TikTok, cuman FOMO aja, kita nggak berkembang. Kita harus punya strong way-nya. Oh, aku butuh kursi roda baru. Oh, aku butuh terapi. Oh, aku butuh apa kebutuhan kita yang harus tercukupi dengan pengen dari hasil kita sendiri itu harus kuat alasannya. Terus yang pertama, modal itu jangan dipikir uang, guys. Please banget. Modal terbesar itu ini, kemauan. Karena kalau udah jalan, kita berpikir, kita punya kemauan, apa aja itu terbuka gitu. Kita mau memulai, kita mau cari tahu, kayak tadi kata Kak Windy kan, nggak cuman mau memulainya aja, tapi harus mau cari tahu gimana caranya gitu. Nah itu tuh yang modal yang paling besar. Percuma kalian mau punya uang 100 juta, 1 miliar pun, kalau kalian nggak mau gerak, kalian nggak tahu itu harus diapain, malah jadi nol gitu. Jadi harus tahu.
strong way-nya, harus mau ngejalaninnya gitu. Jangan dipikir enak-enak aja punya uang, tapi kayak Kak Denny tadi juga bilang, masalahnya tuh juga banyak, up and down-nya tuh juga ada pasti. Harus kuat mentalnya sambil jalan. Jangan karena terhambat modal terus bingungnya nggak cuman sehari 2 hari tapi setahun 2 tahun, itu rugi di waktu. Jadi teman-teman, apalagi sekarang digital itu mudah diakses ya, untuk bisa grow up dengan teman-teman yang di sekitar kita yang saling support kayak SCI ini. Ayo kita bisa kok bareng-bareng. Tagline-nya berarti kita bisa. Tuh, keren-keren. Pokoknya itu aja dulu. Ya, jadi Satu lagi kayaknya ya. Waktu ini juga udah menunjukkan mau jam 8:30 nih. Bro Lanang, satu lagi nih. ada satu orang yang tanya tapi langsung mintanya 2 untuk dijawab. Mas Bagus nih, Kak Bagus. Kak Bagus nanya yang pertama, apa sistem kerja yang wajib dimiliki untuk menjaga usaha tetap rapi? Adakah tips dan triknya biar sistem kerja yang wajib dimiliki untuk menjaga usaha tetap rapi? Adakah tips dan triknya? Sama yang kedua untuk nanti Kak Windy, saya bacakan lagi, ini khusus spesial untuk Kak Windy katanya. Oke. Pertanyaan keduanya Kak Bagus, yang pertama dulu aja. Monggo, ada yang berkenan untuk menjawab? Tip menjaga usaha tetap jalan gitu. Tetap rapi, menjaga Rapi. usaha tetap rapi. Intinya tangani sendiri. Jangan pernah percaya kepada orang lain. Itu tip dari saya sih. Karena kenapa? Kalau kita tangani sendiri, kita tahu triknya seperti apa untuk menjaga tetap rapi. Tapi kalau kita percayakan kepada orang lain, kecuali ya usaha kita udah jalan. Kalau usaha kita masih merintis, jangan pernah sekali untuk melepaskan kepada orang lain. Bagi saya, karena itu fatal. Kamu nggak tahu di mana miss-nya. Oke. Itu Mas Bagus, Kak Bagus itu harus ditangani sendiri, kata Kak Denny. Dan ini pertanyaan yang paling terakhir untuk Kak Windy ya. Untuk Kak Windy, bagaimana cara menentukan target audiens yang tepat? Tipsnya bagaimana untuk menentukan target audiens yang tepat? Target audiens ini berarti dalam kegiatan konten ya? Betul. Kalau target audiens sendiri itu kalau menurutku ada 2 cara ya. Jadi kalau cara yang pertama itu organik. Jadi organik itu kita benar-benar ngerintis dari awal. Kita satu tema. Jadi satu tema itu jadi kita misalkan tentang kuliner ya pentokin terus kuliner terus. Jangan kita lagi konten kuliner, tiba-tiba kita masukin lagi kondangan atau lagi liburan. Nah itu langsung pecah. Iya, jadi audiensnya loh, kok orang ini liburan, jalan-jalan, kulinernya nggak ada nih, atau lagi kondangan, atau lagi nyindir temennya nih gitu. Nah itu udah langsung pecah algoritmanya. Jadi kalau cara organik itu ya kayak gitu, kita naikin dulu pelan-pelan, kita konsisten satu tema, jadi orang tahu kita ini apa, kita ini siapa. Konten kreatornya, oh itu Kak Windy kursi roda yang punya toko kue, udah dapet tuh, dapat ininya nice-nya gitu, dapat temanya, orang udah nyangkut di situ. Jadi kegiatannya harus tentang kursi roda. Nah selanjutnya baru bisa tuh mau diselipin apa. Yang penting kita dapat personal brandingnya dulu, gitu. Jadi naikin personal brandingnya, baru nanti audiensnya pasti ngikut. Nah kalau cara yang kedua sendiri itu jalur dosa ya kalau menurut aku. Bukan organik lagi tapi jalur dosa untuk nyari audiens itu jalur viral. Jadi jalur viral itu banyak teman-teman di konten kreator yang pakai, dan teman-teman juga mungkin sering lihat entah itu kontennya tiba-tiba nyeleneh atau mengandung sara. Nah itu cepat banget naiknya. Jadi audiensnya campur-campur masuk semua. Jadi yang dituju udah bukan target audiens lagi, tapi yang penting ramenya gitu. Jadi kalau untuk naikin audiens sih kuatin tips dari aku itu kuatin personal brandingnya. Jadi penonton itu tahu mereka ini mengikuti siapa, mereka ini mengikuti orang yang berkegiatan sebagai apa, kayak gitu.
Bagus. Semangat kontennya. Pokoknya baru mulai konten itu mulai aja teman-teman. Mungkin kalau kata Kalia tadi jangan FOMO gitu ya, jangan ikut-ikutan kalau memang nggak sesuai passion. Itu betul gitu. Jadi kalau memang nggak ada alasan kuatnya, jangan dijalani karena takutnya begitu. Karena kalau cuman alasannya uang di sosmed ini, nanti begitu 1 bulan kalian coba dan nggak ada hasil, kalian akan kecewa gitu loh. Jadi alasannya itu harus kuat dulu. Kalau kita memang tujuan kita memang uang, tapi fokusnya jangan ke uang. Kayak Ci Ana waktu awal, kalau Ci Ana masih ingat ya, aku bilang, males kata Ci Ana, males capek Windy, nggak rame Windy, nggak ada uangnya Windy gitu ya. Aku bilang, Ci, itu karena kamu belum dapat uangnya. Nanti kalau kamu udah dapat uangnya, pasti kamu rasain deh. Pasti kamu setiap hari posting terus deh, aku bilang. Jadi tujuan kita memang uang, tapi fokus kita jangan ke uang. Fokus kita ke personal branding, gimana cara konten, ya gitu-gitu aja. Nanti baru uang itu ngikutin. Pokoknya kayak yang Ci Ana alamin lah. Beliau ini keren ini. Mau apa ya? Kalau dibilang ikut-ikutan enggak juga, karena memang beliau ini udah masuk sosmed juga udah lama. Jadi masih mau berusaha di jalan lain lagi dan ternyata berhasil gitu dengan kekonsistenannya gitu. Meskipun butuh sedikit dorongan ya, Ci. Keren tipsnya. Terima kasih Kak Windy untuk tipsnya. Tuh Kak Bagus sudah jelas ya. Organik, jalur organik atau viral. Gimana nih? Udah nggak ada yang main lagi kan? Waktu pun udah menunjukkan kita habis. Ya, ini udah habis waktunya. Jadi mau nggak mau harus ditutup. Ada kata-kata hari ini. Sebelum berakhir acara kita, bolehlah kata-kata dari para narasumber ya. Ya, kata-kata daripada narasumber, monggo. Dari siapa dulu? Dari Kak Anaswi dulu lah, Kak Anaswi. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Kak Anaswi. Kata-kata penutup. Apa ya? Terus berjuang. Jangan pernah putus asa. Semuanya itu nggak ada yang tahu. Jangan mundur ke belakang, tapi maju ke depan. Berpikir yang positif. Udah itu aja. Selama kita berpikir positif, ya kita akan mendapatkan yang positif juga. Kan kembali ke kita lagi. Ucapan adalah doa, jadi ucapin yang baik-baik aja. Keren. Iya, imani apa yang tidak kita lihat, tidak dengar, tapi kita bisa ngerasain nanti suatu saat. Kata-kata dari Kak Windy nih sekarang. Kalau aku sendiri apa ya? Fokusnya dirubah teman-teman. Untuk teman-teman yang masih di sini, masih basah bajunya pengiringnya. ini lagi pada untuk memulai suatu memulai apapun itulah ya. Pindahin gede. Sama aja deh, ganti semua. Tipsku mungkin cuma satu aja teman-teman, fokusnya dirubah. Jangan fokus ke apa yang kita nggak bisa, tapi fokus dengan apa yang masih kita bisa lakukan meskipun kita pakai kursi roda. Itu aja sih. Keren. Nah, dari kata-kata dari Kak Lia nih, Kak Lia Soraya. Masih di mute. Nah, Perbaiki cara ibadah, lebih dekat sama Allah, sama Tuhan. Insya Allah apapun kesulitan pasti ada kemudahan. Udah itu aja. Ini dari Kak Deni nih, kata-kata penutupnya Kak Deni. Kalau saya sih kata-kata terakhirnya itu tidak mungkin, semuanya pasti mungkin kalau kita punya kemauan. Intinya
Intinya yakinlah apa yang kamu impikan itu pasti terwujud. Tapi dengan cara ya berusaha, jangan pernah males-malesan. Intinya jangan pernah takut untuk memulai. Kalau saya bilang tadi kan gapailah mimpimu setinggi langit. Intinya mulailah segala sesuatu itu, jangan pernah berpikir untuk takut nggak bakal mungkin bisa ini. Itu kata-kata nggak mungkin itu jadinya batu sandaran, yang batu ganjalan yang paling berat untuk kita. Kalau saya sih jangan pernah berpikir tidak bisa. Tanam kata-kata bisa, pasti bisa, yakin. Keren-keren. Semua narasumber kita ini keren-keren dan sangat memotivasi kita ya. Jadi gimana nih, host? Kata-katanya host. Kata saya apa ya? Ya masih sama kayak kemarin. Yang Zoom pertama TikTok pertama itu. Lagi adanya nggak pengering 2? Gimana? Apa langsung ganti aja, Bang. Tetap berusaha, tetap semangat. Ya, yang penting coba dulu, jangan nyerah. Toh akhirnya juga kita tahu kan hasilnya kayak gimana. Yang penting dicoba dulu. Kalau seperti kata Mas Denny kan, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nah, kayak gitu. Terima kasih. Ini sudah jam 24. Kata-kata dari saya dulu dong. Oh iya. Kan juga ada kata-kata nih. Moderatornya juga mau. Moderator juga ada kata-kata. Oke, tak kira enggak. Iyalah. Oke. Udah capek-capek nyari di Google ya kan. Oke. Kata-kata dari aku nih guys. Tak ada kata menyerah ya untuk melawan sebuah keterbatasan. Keterbatasan itu bukan berarti tak bisa meraih impian. Oke. Jadi yang belum sempat nyambung ya bisa DM siapa kayak di sini ya narasumbernya, ataupun bisa masuk ke SCI United lah ya, yang mau nanya tapi nggak sempat nanya gitu. Gimana Kak Lanang? Ya, gitu juga bisa. Nah, ini saya tutup ya, untuk inspiratif banget ini malam ini. Terima kasih banyak buat para narasumber. Saya highlight. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, terus untuk Kak Anaswi, Kak Windy, Kak Denny, Kak Lia, moderator keren kita, Kak Ayuni, berbagi. Untuk kalian semua yang sudah berbagi ilmu dan pengalamannya, semuanya keren, luar biasa. Semoga semangat para narasumber di malam ini menular ke teman-teman semua. Ingat, disabilitas itu bukan halangan untuk produktif ya. Terus jangan lupa juga di follow akun TikTok narasumber yang keren-keren ini. Saya pamit, saya Lanang, host kalian malam ini, pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai jumpa di acara live berikutnya. Dadah semuanya. Terima kasih. Yun nih. Yun.